Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Aruna Arutala Tarot. Di video kali ini aku langsung ambil 3 pile kartu untuk kalian pilih. Dan tiap filenya itu aku pakai kartu tarot yang berbeda-beda jenisnya. Tapi makna kartunya sama. Jadi tema pembacaan kali ini itu untuk mengenal lebih jauh tentang gimana sih keadaan kamu, keadaan kehidupan kamu saat ini, dan potensi kehidupan kamu ke depannya itu seperti apa. Jadi pembacaan ini tuh bersifat secara general, bisa resonate ataupun bisa tidak, dan ini nggak untuk dipercaya 100%. Tapi kalian ambil manfaatnya, kalian ambil sisi positifnya, dan jadikan acuan untuk menjadi diri kalian yang lebih baik lagi ke depannya. Jika kalian mau pembacaan yang lebih spesifik untuk diri kalian sendiri, kalian bisa cek Instagram Aruna Arutala Tarot dan cek di bagian highlight. Lalu kalian bisa book dengan klik link yang ada di bio Instagram Aruna Arutala Tarot. Oke, kita langsung aja. Bagi kalian yang butuh waktu lebih untuk memilih salah satu dari 3 pile kartu ini, kalian bisa pause video ini. Setelah kalian memilih salah satu pile, kalian bisa langsung ke hasil pembacaan pile yang kalian pilih. Jadi aku akan letakkan di kolom deskripsi untuk pile pertama, pile kedua, dan pile ketiga di menit keberapa. Tapi untuk kalian yang ingin mengetahui sudut pandang di tiap pile yang berbeda-beda ini, kalian bisa ikutin terus videonya, kalian bisa tonton video ini sampai habis. Oke, kita akan langsung ke pembacaan untuk pile yang pertama. Ini adalah kartu-kartu untuk pembacaan di pile yang pertama. Jadi kita akan baca secara urut dari sisi kiri menuju sisi kanan. Kita akan mulai dari Knight of Pentacles. Di kartu ini menggambarkan tentang keadaan kamu saat ini seperti apa. Jadi saat ini kamu sedang memiliki sebuah tujuan yang besar yang ingin kamu capai ke depannya. Di kartu ini kamu tipikal orang yang tertata dan kamu tipikal orang yang suka berpikir untuk jangka panjang. Jadi tujuan kamu ini bukan untuk sementara, tapi untuk jangka panjang. Dan tujuan ini memiliki manfaat bukan cuma untuk kamu aja, tapi juga untuk orang yang kamu sayang. Misalnya orang tua kamu, untuk keluarga kamu, atau untuk siapapun itu. Dan juga kamu sedang mencoba untuk menjadi mandiri, kamu tuh berusaha untuk bergantung sama dirimu sendiri. Nggak bergantung sama orang lain, nggak mau merepotkan orang lain, termasuk nggak mau ngerepotin orang tua kamu, keluarga kamu. Jadi niat kamu tuh baik banget di sini, karena kamu ingin mengusahakan agar kamu bisa mendapatkan apa yang kamu mau, tapi melalui hasil kerja kerasmu sendiri. Tapi ketika kamu ingin mencapai tujuan yang besar itu, ada hambatan dalam diri kamu sendiri. Misalnya ketika kamu mau melakukan satu hal, tapi nggak lama kamu sudah beralih ke satu hal lainnya. Atau bisa juga ketika kamu melihat si A kok enak yang ngelakuin kerjaan ini, si B ini kok enak yang ngelakuin kerjaan itu. Dan hal itu membuat fokus kamu teralihkan dari apa yang baru mau kamu lakukan saat ini. Dan di kartu ini menunjukkan dengan adanya banyak ide atau pemikiran dalam diri kamu, itu sebetulnya bagus untuk jangka panjang, untuk planning ke depannya. Tapi untuk saat ini, hal itu membuat fokus kamu menjadi terpecah belah dan kamu jadi nggak fokus untuk melakukan apa yang memang bisa kamu lakukan saat ini dengan apa yang kamu punya saat ini. Ketika kamu sering beralih fokus dari satu hal ke hal lain, itu mungkin ada faktor juga dari masa lalu kamu yang mempengaruhi kamu saat ini seperti itu. Misalnya di kartu The Emperor kebalik ini, yang menandakan tentang seseorang yang mungkin pernah hadir dalam kehidupan kamu dan membuat kamu tertekan dan gak nyaman. Terutama dalam mengungkapkan apa yang kamu rasakan ataupun melakukan apa yang kamu inginkan. Di sini kamu terlalu banyak memendam dan menuruti apa yang diinginkan oleh orang itu. Tapi ini tergantung ya. Ini bisa orang itu memiliki maksud yang baik buat kamu, tapi cara yang dia lakukan itu kurang baik buat kamu. Di sini kamu menjadi kurang percaya diri sama diri kamu sendiri, karena sering diatur untuk melakukan ini dan itu, dan saat ini membuat kamu bingung. Ketika mungkin kamu lepas dari orang itu, kamu bingung harus melakukan hal mana yang terbaik untuk kamu. Maka dari itu kamu jadi sering beralih fokus dari satu hal ke hal lain, dari kebiasaan diatur oleh orang itu. Kedepannya di kartu King of Pentacles ini, jika kamu bisa fokus pada satu hal saat ini, terutama kamu melakukan apa yang bisa kamu lakukan dengan hal apapun yang kamu punya saat ini, itu akan mengarahkan hidup kamu ke arah kesuksesan. Dan minimal di sini kamu suka melakukan hal itu. Jangan kamu beban atau kamu terpaksa dalam melakukan hal itu. Karena pada dasarnya kamu tuh punya ketelatenan dan jiwa kerja keras yang besar dalam diri kamu. Terutama dalam mencapai apa yang kamu inginkan atau kamu cita-citakan. Sekarang pun ketika kamu menonton video ini, sebenarnya kamu udah tahu apa yang bisa kamu lakukan saat ini. Apalagi tujuan kamu sebetulnya positif di kartu ini, di kartu 9 cups kebalik.
Kamu berusaha untuk melakukan semuanya dalam satu waktu. Kamu ingin membuat bahagia semua orang di sekitar kamu, itu bagus sebenarnya. Tapi yang buruknya adalah kamu kurang perhatian untuk diri kamu sendiri, untuk kebahagiaan kamu. Kamu seperti melampaui batas maksimal dari kemampuan yang bisa kamu lakukan untuk orang lain. Banyak hal di sini yang kamu lakukan untuk orang lain. Salah satunya misalnya kamu melakukan sesuatu yang sebenarnya nggak kamu suka, bukan dari keinginan kamu pribadi. Tapi dari apa yang kamu lakukan ini memang membuat semuanya aman, membuat semuanya suka berteman dengan kamu, suka berhubungan dengan kamu misalnya. Tapi di sini ada kartu 5 cups kebalik. Ada frustasi dan capek ketika kamu melakukan hal ini. Kamu nggak mau untuk melawan keadaan dengan mencoba melakukan apa yang kamu inginkan atau kamu berontak. Ataupun menolak, kamu sulit untuk melakukan itu. Jadi di sini banyak emosi yang kamu tekan, yang kamu tahan, dan membuat kamu semakin jauh dari dirimu sendiri. Lalu di kartu The Judgment kebalik ini ada advice untuk kamu, yaitu ini adalah waktu untuk kamu coba mengenal dirimu lebih dalam. Memulai untuk mencoba mengungkapkan apa yang memang ingin kamu lakukan dan apa yang ingin kamu capai ke depannya. Kamu kadang perlu mendengarkan kata hatimu sendiri. Bukan kadang, tapi memang kamu perlu dengarkan kata hatimu sendiri, dan juga memang perlu saran dari orang lain. Tapi ketika kamu memang berat untuk melakukan saran itu dan membuat kamu terpaksa, mending jangan kamu lakukan. Pilih jalan lain yang lebih kamu inginkan untuk kamu lakukan saat ini. Yang kamu inginkan itu di sini adalah jalan yang kamu pilih itu nggak membuat kamu beban untuk melakukannya. Atau saat ini jika kamu sudah melakukan sesuatu, hambatan itu bukan hanya dari dalam diri kamu sendiri seperti di kartu Knight of Wands kebalik tadi, tapi hambatan itu juga kamu dapatkan dari sekitar kamu di kartu Seven of Wands kebalik ini. Misalnya ada orang yang membuat kamu merasa kurang termotivasi atau malah mematahkan semangat kamu. Jadi di sini mereka misalnya meremehkan apa yang kamu lakukan dan membuat kamu semakin kehilangan kepercayaan diri. Mungkin dari omongan-omongan orang itu ataupun dari perlakuan orang itu yang membuat diri kamu menjadi down. Selain down, di kartu The Hanged Man juga menjadikan kamu menjadi stuck, padahal keinginan kamu adalah dipercaya dan mereka bisa yakin untuk mendukung apa yang ingin kamu lakukan. Orang di sekitar ini itu bukan cuma orang tua, keluarga ya, tapi itu termasuk, tapi juga bisa orang di sekitar kamu itu termasuk teman-teman kamu, ataupun pasangan kamu, ataupun siapapun itu yang ada di sekitar kamu, yang bisa kamu jangkau. Jadi kamu ingin mereka itu bisa melihat cara pikir dan sudut pandang kamu itu nggak seburuk yang mereka kira. Dan di masa stuck ini, yang kamu bisa lakukan adalah coba cek lagi ke dalam diri kamu. Sebetulnya apa sih yang mau kamu lakukan, dan jangan lupa juga sesuaikan dengan apa yang kamu bisa dan apa yang kamu miliki saat ini. Di titik stuck ini, di mana kamu memiliki keinginan untuk dipercaya sama orang lain, tapi di sisi lain kamu takut untuk mengecewakan mereka dengan apa yang kamu lakukan. Coba kita ambil salah satu kartu, kita pilih bagian paling bawah dari kartu, bottom of the cards. Jadi di sini kita ambil dulu. Oke, di sini ada kartu Temperance. Di sini memang berat jika posisi kamu itu orang sekitar kamu membuat kamu down, membuat kamu nggak percaya diri. Tapi di sini bukan berarti sulit untuk kamu bisa membuktikan kepada mereka jika kamu bisa menggapai apa tujuan kamu dengan cara kamu sendiri. Di sini kamu nggak perlu buru-buru, meski waktu terasa cepat. Coba letakkan semua yang kamu pikirkan, satu persatu kamu cek. Kamu perlu buat to-do list atau planning list ke depannya. Apa yang menjadi inti dari pikiran kamu, step by step. Karena ketika kamu bisa mengontrol emosi dan pikiran kamu lebih stabil, itu membuat kamu lebih mudah dalam menjalani hidup kamu ke depannya. Lalu dengan kamu membuat to-do list atau planning list, itu akan membantu kamu untuk menjadi lebih tertata dan menjadi nggak bingung. Dengan hal itu akan membuat kamu menjadi lebih tahu tentang apa aja sih sebenarnya ide-ide yang ada dalam pikiran kamu, yang membuat kamu kewalahan. Dan ketika kamu list satu persatu, membuat kamu tahu langkah per langkah apa yang harus kamu ambil saat ini untuk mencapai tujuan kamu yang besar itu ke depannya. Setelah itu kamu bisa mencoba untuk menjelaskan apa yang ingin kamu lakukan, tujuannya seperti apa, menunjukkan kepada mereka keyakinan dan kesungguhan kamu terutama, dan tindakan kamu terhadap apa yang ingin kamu lakukan ini. Karena pada dasarnya mereka itu akan mendukung kamu, mereka akan membantu kamu. Kamu hanya perlu yakinkan diri kamu, katakan kepada mereka, dan jangan lupa kamu untuk konsisten serta fokus pada tujuan kamu ini. Jangan sampai kamu melanggar apa yang kamu janjikan pada dirimu sendiri. Kalau misalnya perlu, kamu juga tulis di planning list itu target waktu untuk diri kamu sendiri. Baiklah, sekian untuk pembacaan di file pertama ini. Kita akan lanjut ke file yang kedua.
Oke, kita akan beralih ke file yang kedua. Jadi ini kartu-kartu untuk file yang kedua ini. Kita akan sama membacanya dari kiri ke kanan seperti di file yang pertama tadi, dan kita di sini akan memulainya di Knight of Cups, kebalik. Jadi di kartu ini menandakan bahwa saat ini kamu memiliki banyak impian dan angan-angan. Tapi kamu ngerasa kalau misalnya belum satu pun dari mimpi-mimpi itu sudah kamu realisasikan atau kamu wujudkan. Di sini bukan berarti mimpi kamu nggak akan terwujud, tapi kamu tuh perlu tindakan untuk mewujudkannya atau melakukannya. Ketika kamu di kartu ini memang memiliki banyak angan-angan, banyak keinginan, tapi ketika kamu ingin melakukannya, kamu tuh sering berbenturan sama mood kamu sendiri. Jadi di kartu ini menandakan bahwa emosi kamu seringkali kurang stabil atau moody istilahnya. Jadi ketika kamu ingin melakukan A hari ini, kayak kamu semangat untuk melakukan A, tiba-tiba kamu jadi gak mood. Kamu jadi menunda untuk melakukan hal ini. Bisa jadi kamu nggak mood itu karena orang sekitar kamu. Lalu di kartu ini ada kartu The Hermit. Itu biasanya kamu lebih sering menarik diri dari sekitar. Maksud dan tujuan kamu tuh awalnya baik, yaitu kamu ingin memberikan space and time untuk dirimu sendiri, untuk mengenal lebih dalam tentang diri kamu sendiri, dan cenderung nyaman ketika kamu sendiri. Di sini kamu bisa beri batas untuk dirimu sendiri. Kapan kamu harus menarik diri dari sekitar, kapan kamu butuh keberadaan orang lain sebagai tempat curhat atau tempat kamu bertukar pikiran. Karena memang ketika kamu menarik diri dengan tujuan untuk menstabilkan emosi atau menaikkan mood kamu kembali, tapi kadang-kadang ketika itu kebablas hingga sampai menutup diri banget dari sekitar, itu juga kurang baik untuk pengembangan emosional kamu. Ketika kamu menonton video ini dan kamu memang merasa kalau misalnya emosi kamu itu sering naik turun ataupun moody, kamu coba cek dalam diri kamu sendiri, apakah dari dulu hingga saat ini kamu seringkali melakukan banyak hal seolah-olah kamu sanggup untuk melakukan dan menanggung semuanya. Karena di kartu ini tanda bahwa kamu memaksakan diri, kamu melakukan hal di luar batas kemampuan kamu. Hal ini menekan emosi kamu, membuat kamu menjadi sebel, membuat kamu sering marah misalnya. Membuat kamu ngerasa kalau misalnya nggak ada orang yang bisa ngerti keadaan kamu. Padahal di sini kamu bisa untuk meminta bantuan pada mereka. Tapi kamu memilih untuk melakukannya sendirian, misal karena perasaan yang nggak enak dengan mereka, perasaan takut ngerepotin, ataupun kamu lebih percaya dengan hasil kerjamu daripada hasil kerja mereka. Ini membuat kamu menjadi kewalahan dengan segala hal apapun yang sedang kamu lakukan saat ini. Apalagi di kartu Seven of Wands kebalik, ketika kamu melakukannya dengan rasa beban dalam hati, dengan rasa terpaksa dan setengah hati, misalnya kamu mencoba untuk menunjukkan bahwa kamu tuh sanggup ngelakuin semuanya dan mau membuat orang lain itu bangga terhadap kamu, itu akan membuat kamu mendapatkan hasil yang kurang maksimal, karena kamu melakukannya dengan beban. Dan ketika kamu terus-terusan melakukan hal seperti itu, membuat kamu gak fokus sama apa yang memang benar-benar kamu ingin lakukan. Jadi hal ini yang membuat kamu untuk melakukannya semuanya sendirian. Padahal kamu sadar dan tahu batas kemampuan kamu itu sampai mana, dan di sini kamu sudah menyiapkan planning untuk diri kamu sendiri ke depannya. Di umur sekian aku ingin menjadi ini, di umur sekian aku ingin mencapai ini, misalnya seperti itu. Bahkan di kartu Three of Wands ini ada kecenderungan kamu ada impian untuk keluar negeri, keluar kota, ataupun keluar dari tempat tinggal kamu saat ini. Kamu akan lebih fokus pada planning yang kamu buat ketika kamu saat ini mungkin bisa meminta bantuan kepada orang lain atas apa yang kamu lakukan yang sekiranya memang berat buat kamu. Atau memang kamu membutuhkan bantuan dari mereka. Coba kamu cek kira-kira apa bantuan dari mereka yang kamu butuhkan. Dan kamu memang harus bisa untuk meminta tolong kepada orang lain tentang apa yang kamu lakukan ini. Untuk mencapai impian-impian kamu itu memang hal yang paling penting adalah support dari diri sendiri. Tapi kamu juga butuh dukungan atau bantuan dari orang lain, dari orang tua kamu atau keluarga kamu misalnya. Tapi ketika kamu mencoba meminta bantuan dari mereka, kamu takut untuk menjadi beban bagi mereka. Bisa juga kamu takut impian kamu itu nggak disetujuin. Karena ini pembacaan secara umum, ini bisa menyangkut semua aspek kehidupan, tergantung situasi kamu ini sekarang seperti apa. Kita ambil contoh, tadi ada kartu Three of Wands, itu menandakan bahwa kamu ada impian untuk pergi keluar negeri. Misalnya kamu ingin belajar keluar negeri atau keluar kota. Tapi mungkin nggak kamu ungkapin ke orang tua kamu. Karena di kartu Eight of Cups kebalik ini, kamu misalnya takut untuk menjadi beban buat orang tua kamu, misalnya membiayai kamu untuk kuliah atau belajar sesuai keinginan kamu itu. Atau di sisi lain juga kamu masih berat untuk meninggalkan orang tua kamu, keluarga kamu, siapapun orang yang kamu sayang. Kamu menjadi khawatir ketika kamu meninggalkan mereka, kira-kira mereka akan seperti apa? Apakah mereka akan bahagia, misalnya seperti itu. Jadi di sini masih besar tujuan yang kamu pikirkan itu 90% untuk kebahagiaan orang lain, untuk terpenuhnya keinginan orang lain, dan sisa 10%-nya untuk diri kamu sendiri.
Atau kita ambil permisalan juga di sebuah hubungan asmara. Ketika saat ini misalnya kamu dengan pasangan kamu itu kurang baik hubungannya, dan kamu nggak mau untuk bilang ke orang tua kamu, misalnya kamu takut mereka menjadi sedih, ataupun takut mereka menjadi kepikiran, dan contoh-contoh lainnya. Misalnya lagi ketika kalian memiliki sebuah hubungan yang beda agama. Nah, dari kalian itu takut untuk mengungkapkan kepada orang tua karena takut hubungan ini kandas, takut dimarahin, atau takut nggak disetujuin. Lalu kalian memilih untuk memendamnya, kalian berusaha untuk mencari solusinya sendirian, dan hal ini menekan emosi kalian dan menjadikan beban pikiran bagi diri kalian sendiri. Untuk menghadapi apa yang memang kamu jalani saat ini, ada kartu advice, yaitu ada kartu the strength. Jadi ketika sekarang kamu memang sedang bingung antara melakukan apa yang ingin kamu lakukan, atau kamu mengikuti apa yang orang ingin kamu lakukan, tapi kamu melakukannya dengan hati yang berat dan tujuannya untuk bisa membahagiakan orang di sekitar kamu itu. Nah, jadi di sini kamu bisa pilih untuk lebih yakin dengan diri kamu sendiri, karena sebetulnya apa yang menjadi kata hati kamu itu ketika dilakukan akan memberikan hasil yang besar untuk kamu ke depannya. Di kartu ini menandakan bahwa akan ada perubahan hidup yang jauh lebih baik buat kamu ke depannya. Tapi memang butuh kesabaran dan keuletan untuk terus kamu lakukan. Kamu itu perlu punya target untuk mulai melakukan apa yang ingin kamu lakukan ke depannya. Di sini kamu bisa menciptakan perubahan untuk diri kamu sendiri. Jadi setiap pilihan itu memang memiliki resikonya masing-masing. Tapi di sini kamu bisa memilih pilihan yang resikonya itu bisa kamu tangani dan kamu sanggup menjalaninya dengan hati tanpa beban. Selain dalam diri kamu sendiri yang enggan ataupun sungkan untuk meminta bantuan dan cerita kepada orang lain, mungkin juga ada pengaruh dari sekitar kamu di King of Pentacles kebalik. Ada orang di sekitar kamu yang mungkin kurang mendukung keyakinan pada diri kamu sendiri. Jadi kamu ragu untuk maju atau mundur, kamu ragu untuk cerita atau enggak, kamu ragu untuk mau meminta bantuan atau enggak, dan itu membuat kamu stuck di tempat. Mungkin ini adalah orang di sekitar kamu yang memiliki power dan dia adalah orang yang kamu hormati. Misalnya orang ini membuat kamu nggak bisa berkutik. Kalau misalnya di pekerjaan, dia misalnya bos kamu, ataupun orang sekitar kerjaan yang memiliki kuasa. Atau bisa juga di keluarga kamu yang membuat kamu takut. Ini bermacam-macam kemungkinan orang ini siapa di pembacaan jenderal ini. Lalu di kartu ini ada Knight of Pentacles kebalik. Sebenarnya kamu itu cuma mengharapkan untuk menjadi yang terbaik di mata orang lain. Itu bagus sebetulnya untuk menjadi motivasi untuk diri kamu sendiri bisa lebih maju. Tapi itu nyatanya membuat kamu menjadi kepikiran dan stres. Fokus kamu bukan lagi ke arah melakukan apa yang kamu mau, tapi lebih ke arah gimana cara untuk membuat si A, si B, si C itu bisa bahagia. Hal itulah yang menjadi ketakutan untuk diri kamu sendiri, terutama tentang bagaimana pendapat orang tentang diri kamu. Ketika kamu memelihara ketakutan itu, coba kita cek satu kartu lagi di bagian bawah kartu. Oke, di sini ada kartu King of Swords kebalik. Jadi ketika ketakutanmu itu terus-terusan menghantui kamu, itu membuat kamu tidak pernah mencoba untuk melakukan apa yang kamu mau. Itu akan membuat kamu semakin menunda setiap impian-impian yang mau kamu capai. Lalu untuk outcome ataupun hasil akhir di pembacaan pile kedua ini adalah ada kartu Seven of Cups kebalik. Jika kamu dari sekarang tanpa ditunda-tunda lagi melakukan planning, kamu setelah pembacaan ini mengambil kertas putih dan pensil, kamu tulis apa aja yang sekarang menjadi mimpi kamu dan apa aja sekarang yang menjadi beban kamu. Kamu bisa tulis sebanyak yang kamu mau juga nggak apa-apa, karena itu akan membantu kamu untuk mengetahui sebenarnya apa aja yang menjadi beban pikiran kamu selama ini. Semua perubahan itu di tangan kamu. Mau kamu ngelakuinnya sekarang boleh, bulan depan boleh, tapi yang perlu kamu ingat adalah semakin cepat kamu merencanakan dan bertindak atas diri kamu sendiri, semakin cepat kamu keluar dari zona yang kurang bikin kamu bahagia ini. Ketika kamu memang nyaman sendirian saat ini, memikirkan apa yang menjadi solusi untuk hidup kamu itu sendirian, itu nggak apa-apa, itu juga benar. Tapi kamu di sisi lain harus memikirkan bahwa solusi yang kamu butuhkan untuk diri kamu itu juga bisa kamu dapatkan dari orang lain. Misalnya bertanya atau meminta bantuan kepada mereka, meminta pendapat mereka jika kamu memang butuh. Karena sebetulnya kamu itu punya potensi untuk menjadi apa yang kamu inginkan. Sekian untuk pembacaan pile yang kedua, kita akan lanjut ke pile yang ketiga. Oke, kita masuk ke pile yang ketiga, yaitu pile yang terakhir. Jadi ini kartu-kartu untuk pile ketiga. Sistemnya di sini sama, kita akan baca dari kiri ke kanan, dan kita akan mulai dari kartu Four of Cups ini. Keadaan kamu di kartu ini saat ini adalah pasif, dalam artian kamu sebetulnya tahu jelas apa yang kamu mau ke depannya. Tapi di sini sekarang ini kamu belum bisa untuk mendapatkan apa yang menjadi kemauan kamu ini. Jadi misalnya ketika apa yang kamu mau ini belum bisa kamu dapatkan, kamu maunya menunggu.
Kamu nggak minat untuk mengambil tawaran apapun itu yang ada di sekitar kamu, karena kamu hanya fokus sama apa yang kamu inginkan ini. Karena ini pembacaan secara general, jadi ini bisa menyangkut segala aspek kehidupan kamu. Kita ambil contoh misalnya di sebuah karir atau pembacaan karir. Jadi misalnya kamu tahu tujuan kamu adalah karir A, karir di perusahaan A, misalnya seperti itu. Tapi sampai sekarang meskipun kamu sudah mendaftar beberapa kali, mungkin kamu belum dapat masuk di karir A ini. Sedangkan sebetulnya di saat ini kamu memiliki tawaran untuk bekerja di karir B atau di perusahaan B. Tapi karena kamu fokusnya ke perusahaan A, kamu mengabaikan perusahaan B dan kamu menunggu untuk terus mencoba bekerja di perusahaan A ini. Nah, kita kan misalkan tadi di pembacaan karir. Kita coba teruskan di sini, misalnya di karir itu kamu nggak ngambil perusahaan B. Kenapa kamu nggak ngambil? Karena di kartu ini ada kartu Ace of Wands yang kebalik. Kamu nggak mengambil langkah ke sana karena kamu takut ketika kamu melangkah ke arah itu, kamu nggak mendapatkan hasil yang sesuai sama ekspektasi kamu. Ataupun ada pesimis dalam diri kamu. Misalnya kamu ngerasa, aku nggak bisa, kemampuan aku soalnya bukan di sini. Jadi kamu saat ini tuh seolah-olah terlihat pasif dan menunggu sebuah hal yang memang kamu inginkan, tapi belum berhasil untuk kamu dapatkan. Tanpa kamu melihat atau kamu memanfaatkan tawaran yang memang ada dan bisa kamu lakukan saat ini juga. Kenapa saat ini kamu menjadi pasif dan menunggu? Mungkin dulunya di kartu Four of Swords kebalik, kamu sudah melakukan banyak hal dari dulu hingga sekarang, ataupun kamu sudah mengambil banyak tawaran, mencoba ini, mencoba itu dulunya, tapi hingga sekarang hasil yang kamu inginkan itu belum terlihat. Jadi sudah kamu alami berulang-ulang sehingga membuat kamu menjadi nggak percaya sama kata-kata hasil nggak akan mengkhianati usaha. Jadi kamu di sini merasa kalau misalnya apapun yang kamu lakukan itu rasanya sia-sia, hasilnya sama aja. Atau bisa ketika kamu melakukan sesuatu dari dulu hingga sekarang itu rata-rata untuk kebahagiaan orang lain bukan tujuannya untuk kebahagiaan kamu sendiri. Untuk kedepannya, kamu itu bisa banget di kartu Devil kebalik ini untuk melepaskan diri dari keadaan kayak gini. Tapi lagi-lagi tergantung kamu sendiri mau milih jalan yang mana. Karena untuk mengumpulkan mood dan keyakinan pada diri sendiri saat ini memang masih agak sulit di kartu ini. Tapi kamu jangan kebawa sama hasil pembacaan yang negatif, karena ini bisa untuk menjadikan kamu motivasi sebetulnya. Jadi pikiran-pikiran negatif dalam diri kamu itu masih banyak. Ini hal utama yang perlu kamu kendalikan untuk melepaskan diri dari keadaan ini. Jalan yang mana itu ada dua, yaitu kamu tetap bertahan untuk menunggu dan pasif, atau kamu memang memanfaatkan momen atau tawaran yang sedang datang kepada kamu saat ini. Apa kira-kira yang bisa kamu manfaatkan dari diri kamu sendiri? Karena pada dasarnya di kartu ini ada kartu King of Swords, kamu itu sadar kalau misalnya kamu itu harus berubah, kamu harus bertindak dan melakukan suatu hal saat ini. Kamu sadar karena kamu ingin membuat hidup kamu itu bahagia, membuat orang lain bahagia, orang di sekitar kamu, orang yang kamu sayang, dan banyak lagi tujuan ke depan yang mau kamu capai. Kamu tuh juga sadar sebenarnya kalau misalnya kamu itu mau mencoba untuk mengontrol pikiran dan menjadi pribadi yang lebih baik. Pikiran positif itu kadang muncul dan mengalahkan pikiran negatif di kartu ini. Dan kamu memiliki motivasi dalam diri kamu sendiri untuk gerak atau mencoba ke arah apapun yang saat ini sedang ditawarkan kepada kamu. Tapi di kartu Eight of Cups kebalik ini, kamu selalu memiliki pikiran, apakah aku bisa ketika aku benar-benar mengambil langkah ini, aku bisa melakukan dengan baik. Aku bisa mengambil tawaran ini dan menjalani hidup yang jauh lebih baik. Atau apakah aku harus tetap menunggu? Apakah ketika aku menunggu, aku akan mendapatkan apa yang aku mau? Dan kadang-kadang pikiran yang mudah berubah-ubah ini semakin membuat waktu kamu terbuang percuma. Dengan kamu semakin memikirkan, semakin menunda kamu melakukan sesuatu yang bisa kamu lakukan saat ini. Untuk membantu kamu dalam menata pikiran kamu yang mungkin saat ini sedang bingung untuk mau melakukan apa, mungkin di sini bisa membantu kamu. Di sini ada kartu advice, jadi ada kartu Knight of Wands. Ini tanda bahwa setiap pilihan atau langkah yang akan kamu ambil itu pasti punya resiko. Dan saat ini tuh sebenarnya saat yang tepat ketika kamu memulai untuk merencanakan setiap langkah yang ingin kamu lakukan ke depannya tuh seperti apa. Sekarang ini waktu yang tepat untuk kamu mulai menulis, mulai mencari-cari tentang ide atau keinginan dalam diri kamu itu apa, dan kamu bisa nulis setiap keraguan dan pertanyaan yang muncul dalam diri kamu sendiri pada tiap pilihan yang ada. Dan kamu harus melakukan perbandingan kira-kira apa plus minus ketika kamu mengambil pilihan A, pilihan B, ataupun pilihan C.
Salah satu cara untuk mengetahui perbandingan itu bisa kamu tanyakan kepada orang lain. Kamu bisa minta pendapat dan saran orang, lalu kamu kumpulkan, dan sekiranya resiko dalam pilihan itu mampu untuk kamu hadapi, kamu bisa ngambil kesempatan atau tawaran yang sekarang sedang datang kepada kamu. Karena pada dasarnya untuk orang di sekitar kamu ada kartu Three of Pentacles, di sini sebenarnya banyak banget orang yang bisa membantu untuk mewujudkan apa yang kamu inginkan. Kamu hanya perlu sharing tentang apa yang kamu pikirkan, bertanya pendapat pada mereka. Karena selain kamu butuh diri kamu sendiri di sini, kamu juga butuh peran dari orang lain untuk membantu kamu. Bisa kamu mulai dari keluarga kamu ataupun teman kamu, senyamannya kamu, siapa dulu yang bisa kamu tuju. Ada perasaan yang mungkin nggak nyaman bagi kamu ketika kamu mencoba untuk sharing kepada orang lain ataupun mengungkapkan apa yang kamu rasakan kepada orang lain. Nah, di sini ada kartu Nine of Wands. Sebenarnya ada keinginan dari diri kamu sendiri supaya orang lain itu bisa support sama kamu. Coba kamu tanya lagi dari hati kecil kamu, karena kamu tahu kalau misalnya beban kamu itu sudah terlalu banyak, dan kamu itu ingin mengurus diri kamu sendiri saat ini, ingin lebih mengurus apa yang mau kamu capai di kemudian hari. Tapi di sini kamu sering merasa nggak nyaman ketika mencoba mengungkapkan apa yang kamu rasakan ke orang lain. Misalnya kamu takut orang lain itu kecewa sama pilihan yang mau kamu ambil, keinginan yang mau kamu ambil. Kamu takut juga merepotkan mereka tentang keinginan kamu untuk mendapatkan sesuatu ini. Plus di sini juga ada kamu takut menolak ketika mereka menyuruh kamu melakukan sesuatu dan mengorbankan waktu kamu sendiri. Jadi kadang-kadang kamu mengenyampingkan keinginan kamu demi keinginan orang lain. Kita coba ambil satu kartu lagi di sini di bagian bawah kartu. Kira-kira kenapa kamu mengenyampingkan apa yang kamu inginkan demi keinginan orang lain? Oke, di sini kita mendapatkan kartu Two of Cups. Jadi tujuan yang kamu capai itu ke depannya bukan hanya untuk diri kamu sendiri sebenarnya, tapi untuk kebahagiaan orang lain. Jadi mungkin keinginan kamu itu untuk kebahagiaan orang lain, terutama orang yang kamu sayang. Memang keinginan kamu itu di sini mulia, tapi ketika kamu butuh waktu untuk memikirkan planning buat diri kamu sendiri, nggak apa-apa kamu sekarang sediakan waktu, tapi jangan lama-lama. Dan kamu jangan menyerah. Segera bertindak sekecil apapun tindakan itu, yang penting kamu saat ini ada memulai sesuatu. Dan untuk outcome-nya ada kartu The Magician kebalik. Di sini memang tanda bahwa kamu memiliki sesuatu dalam diri kamu yang perlu kamu gali dan perlu kamu kenali lebih dalam. Karena sebenarnya apapun yang kamu ingin lakukan itu bisa terwujud, bisa menjadi kenyataan. Sekarang segera lakukan apapun yang memang kamu bisa lakukan saat ini. Planning dulu, lalu bertindak, dan pastikan tujuan yang ingin kamu lakukan itu pertama untuk diri kamu sendiri. Untuk kebahagiaan diri kamu sendiri, untuk pengembangan diri kamu sendiri. Baru untuk orang yang kamu sayang. Di sini jangan kamu melakukan sesuatu untuk membuktikan omongan orang yang sudah meremehkan kamu. Karena itu jatuhnya membuat kamu nggak enjoy dan kamu beban dalam menjalani sesuatu yang kamu lakukan. Jadi ketika kamu mencapai sesuatu karena alasan untuk diri kamu sendiri, itu kamu akan jauh lebih bahagia ketika melakukannya dan kamu bisa segera mewujudkan apa yang kamu inginkan. Dan untuk bonusnya sendiri adalah kamu bisa membuktikan bahwa omongan orang yang sudah meremehkan kamu itu salah. Oke, itu untuk pembacaan pile 1, 2, dan 3, dan setiap pembacaan ini bukan untuk dipercaya 100% ya, tapi untuk menambah sudut pandang, menambah insight, dan memberikan pesan untuk kamu lebih antisipasi, ataupun kamu bisa melakukan persiapan terbaik untuk mengubah jalan hidup kamu menjadi lebih baik ke depannya. Karena kamu di masa depan tergantung dari tindakan kamu di masa ini seperti apa. Jadi tetap semangat, tetap berbuat baik. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!